Halo Sobat Maths. Kembali lagi bersama kami di channel ini. Sadar atau tidak sadar, negara kita Indonesia sedang menuju ke tempat baru. Hal ini tentu saja harus kalian ketahui. Nah, kali ini, kami akan membahas 8 alasan Indonesia sedang menuju ke era baru menurut Sumbu Maths. Penasaran? Tonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hal pertama yang menjadi alasan adalah wilayah Indonesia yang sejak dahulu kala memang sudah berada di posisi strategis. Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selain itu, Indonesia juga terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Keuntungan geografis ini menjadikan Indonesia pusat lintas dagang antar negara-negara yang ada di dunia, Eropa, Amerika, Tiongkok, Jepang, Korea, India, dan negara-negara Afrika. Hal ini juga memberikan Indonesia berada di garis meridian bumi, yang membuat Indonesia selalu terpapar sinar matahari. Selain itu, tanah vulkanik Indonesia sangat subur, membuatnya sangat mudah untuk memajukan bidang pertanian dan perkebunan. Hal berikutnya adalah persoalan sumber daya alam. Sudah merupakan rahasia umum bahwa Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam. Poin nomor 8 sudah menjadi alasan utama mengapa Indonesia seperti ini. Berada di garis meridian, tanah vulkanik, dan jalur perdagangan dunia, membuat Indonesia memiliki modal yang tidak dimiliki negara manapun di muka bumi. Contoh komoditas Indonesia yang mendunia saat ini adalah nikel dan kelapa sawit. Sebagai pemilik 25% nikel dunia, Indonesia memegang masa depan dunia di bidang baterai mobil listrik. Juga, ada kelapa sawit yang menjadi minyak goreng paling murah. Selain kedua itu, banyak komoditas yang masih bisa dikembangkan seperti batu bara, minyak bumi, karet, kopi, gula, tembakau, tembaga, emas dan masih banyak lagi. Hal ini membuat Indonesia tidak punya alasan untuk menjadi negara tertinggal. Demografi adalah bagian penting yang Indonesia miliki. Sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, yaitu 270 juta orang, dan sebagian besarnya adalah penduduk usia kerja, Indonesia menjadi salah satu kekuatan pasar dan tenaga kerja terbesar di dunia. Belum lagi keanekaragaman budaya yang sudah diwariskan turun-temurun membuat Indonesia terdiferensiasi dari Sabang sampai Merauke. Menurut sensus BPS 2010, Indonesia memiliki total 1.340 suku di seluruh wilayah. Hal ini membuat Indonesia kaya akan budaya, makanan khas, bahasa, ide dan pemikiran yang beragam. Tentu saja hal ini membuat geografis ditambah demografis menjadikan Indonesia negara paling berpotensi di bidang pariwisata dan industri kerajinan daerah. Pantai, gunung-gunung, hutan, danau, sungai, dan segala macam terumbu karang, adat masyarakat setempat, membuat pariwisata Indonesia bisa menjadi nomor 1 di dunia. Kalian pasti sudah tidak asing dengan yang satu ini. Perkembangan dunia yang sangat masif membuat digitalisasi tak terhindarkan lagi, Indonesia pun demikian. Publik Indonesia yang terkenal barbar ini, dilansir dari data indonesia.id, pengguna internet Indonesia telah mencapai 212 juta pada Januari tahun 2023, atau sekitar 70% dari populasi Indonesia. Lebih lanjut, rata-rata orang Indonesia menggunakan internet selama 7 jam 42 menit setiap harinya. Penggunaannya setara dengan jam kerja harian orang-orang, yakni sekitar 8 jam.
Tidak hanya itu, potensinya masih bisa terus bertambah, karena masih ada 63,5 juta orang yang belum terkoneksi internet. Hal ini tentu saja beriringan dengan tumbuhnya nilai ekonomi, bersumber dari e-commerce, seperti Tokopedia, Gojek, Traveloka, Halodoc, Majo, Ruang Guru, Bibit, dan masih banyak lagi. Dilansir dari laman resmi Kemenko Bidang Perekonomian, Pak Airlangga menuturkan bahwa nilai ekonomi digital Indonesia tahun lalu adalah 53 miliar dolar dan diprediksi naik menjadi 104 miliar dolar pada tahun 2025. Selain itu, 40% pangsa pasar ekonomi digital Asia Tenggara berada di Indonesia. Sejak Pak Jokowi berkuasa, infrastruktur terus dikebut demi mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain. Pembangunan berskala masif di bidang ini, sebut saja kereta cepat, jalan tol, kawasan industri, pelabuhan, bandara, bendungan, dan masih banyak lagi, dikerjakan meskipun pandemi menerpa. Selain infrastruktur sipil, pemerintah juga membentuk Defense ID untuk memenuhi kebutuhan persenjataan atau alutsista dalam negeri. Hal ini menjadi penting untuk menjaga keutuhan negara, serta untuk membuat lompatan menjadi negara maju. Indonesia mulai memekarkan banyak pemimpin-pemimpin baru yang menggerakkan Indonesia ke depan. Sebut saja, seperti Presiden kita saat ini, Bapak Jokowi, Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo, Wali Kota Solo, Bapak Gibran, dan masih banyak lagi orang-orang seperti Ibu Sri Mulyani, Pak Nadiem Makarim, Pak Basuki. Terbaru ada Pak Erick Thohir, Menteri BUMN yang terpilih menjadi Ketua Umum PSSI. Tahun-tahun belakangan ini, Indonesia mulai semakin dilirik dunia. Bukan hanya karena keberhasilan Pak Sandiaga Uno, sebagai Menteri Pariwisata, tapi seluruh kerja keras masyarakat Indonesia. Dimulai dari pembangunan masif Pak Jokowi, keketuaan G20 yang sukses tahun 2022, menuju kemunculnya cendekiawan-cendekiawan Indonesia yang senantiasa mengawal pemerintah seperti Deddy Corbuzier, Ibu Koni Rahakundini Bakri, Pak Mardigu Wowik yang biasa dipanggil Bosman, Pak Helmi Yahya, dan masih banyak lagi. Belum sampai di situ, muncul pula generasi muda yang memberikan pengetahuan sebagai langkah wake-up call kepada masyarakat, seperti Raymond Chin dan Timothy Ronald. Ada pula mereka yang senantiasa memperkenalkan Indonesia kepada dunia, seperti Jerome Pauline, Tura Partayana, Leonardo Edwin, dan masih banyak lagi. Bahkan ada orang asing yang ikutan juga, contohnya Lawrence Benson, yang akrab dengan konten makanan Indonesia. Tak sampai di situ saja, keberhasilan tim-tim asal Indonesia di bidang yang sedang naik daun sekarang ini, e-sports, turut mengambil peran. Digitalisasi masif yang terjadi, membuat e-sports semakin digemari kaum muda. Contohnya adalah tim RRQ, EVOS Esports, dan Onyx Esports. Juga, masih ada influencer-influencer dari gaming, seperti Jazz No Limit, dan Windah Basudara. Sejak tahun 2015, Pak Jokowi mencanangkan 2045 sebagai Indonesia Emas, di mana Indonesia akan menjadi 5 besar kekuatan ekonomi dunia. Hal ini menandai awal mimpi Sang Garuda untuk bangun dari tidur panjangnya, sejak 350 dan 3,5 tahun dijajah. Pengkerdilan yang terjadi, di mana Bali bahkan lebih dikenal daripada Indonesia itu sendiri.
Meredupnya pengaruh Barat, dan pergeseran kekuatan ke Asia, adalah tanda berakhirnya hegemoni Barat, seperti kata Erik ten Hag. Een era can come to an end. Hal inilah yang menjadi titik baru untuk Indonesia terbang. Proyeksi Indonesia 2045 adalah sebagai berikut, PDB per kapita $23.199, kekuatan ekonomi kelima global, dan jumlah penduduk Indonesia 319 juta orang dengan tingkat harapan hidup 76 tahun. Adapun peningkatan kualitas pendidikan, 73% orang Indonesia hidup di perkotaan, serta peningkatan ekonomi maritim dari 6,4% menjadi 12,5% dari PDB. Oke guys, begitulah video kali ini. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya sob. Nantikan terus konten-konten berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.